Mboten kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nabta fikrati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa haluk? Khairin, alhamdulillah. Ya. Para siswa semuanya apa hadir di sini? Hadir semua, Hadir Mak. semua ya? Ya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu di RPP. Tujuan pembelajarannya 1. Setelah melaksanakan pelajaran minum, ada nggak minum? menjelaskan fungsi sosial yang berkaitan dengan tema Al-Madrasah dengan baik dan benar. Mas Kadir, 2. Mas Kadir sebentar. Itu Iya. videomu kenapa off cam? Maaf, ini kameranya, laptopnya error, Pak. Tidak jadi. Oh iya, nanti besok lagi pada saat UKIN jangan off cam ya. Nanti pengusinya bertanya. Oke, Pak. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Nomor 3, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi mufrad, tasniyah, dan jamak. 4, menemukan bentuk mufrad dan musanad dengan benar. 5, menemukan bentuk mufrad dan jamak. Oke, itu anak-anak tujuan pelajarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajarannya. Saya akan memberikan stimulus terkait dengan mufrad, tasniyah, dan jamak, yaitu mufrad itu misalnya tolibun, tolibani, tolibuna, itu jamak maksudnya tolibuna, tulabun, tolibatun, tolibatani, tolibatun. Ini bentuk mufrad, tasniyah, dan jamak. Coba anak-anak sekalian, mana ini yang termasuk tasniyah? Tolibani. 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 Pinter. Terus yang tasniyah tapi perempuan? Tolibatani. Tolibatani. Terus yang jamak? Tolibuna. Iya, jamaknya ada berapa itu? 3. 3. Ya, apa saja Pak Musjani? Tolibuna, tolabun, tolibatun. Pinter. Untuk lebih indahnya kita lakukan, ya, saya beri contoh nanti bersama-sama. Tolibun, tolibani, tolibuna, tulabun, tolibatun, tolibatani, tolibatun. Bersama-sama. Tolibani, tolibani, tulabun, tolibatun. Baik, untuk memperdalam kalian silahkan dibuka di YouTube ya. Anak-anak nanti diketik channelnya namanya Belajar Arab Lus ya.
Ya, silakan saya beri waktu 5 menit untuk mengetik YouTube tentang mufrad, tasniyah, dan jamak. Sudah ya? Baik, kalian sudah mencari semua kah? Belum ketemu, Pak. Belum ketemu. Loading, oke. Loading, Pak. Ya, baik. Itu silakan cari di situ. Anggap saja ini sudah selesai. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang tag deskriptif. Ya. Tag deskriptif adalah tag yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa ataupun terdengar. Al-wasful am. Struktur tag deskriptif ya terdiri dari deskripsi umum atau al-wasful am dan deskripsi khusus atau al-wasful khos. Selanjutnya fungsi sosial tag deskripsi. Coba dibaca Mas Fajar. Yang mana, Pak? Fungsi sosial tag deskripsi. Fungsi sosial teks deskriptif. Fungsi sosial teks deskriptif bab ini adalah memberikan informasi yang rinci mengenai tempat. Ya, mengenai tempat, juga mengenai benda, mengenai seseorang, yaitu ya ini secara singkatnya seperti itu. Oke, inilah dari fungsi teks. Selanjutnya coba kalian pelajari contoh teks deskripsi ini. Contohnya coba dibaca Mas Joko. Contoh teks deskriptif. Contoh teks deskripsi. Lil madrasati sakanun litulabi wa sakanun litolibati. Yatandum manu as-sakanu al-marafiku al-amatu al-mukhtalifatu wa minha al-masjidu wa hujratun naumi wal hammamatu wal matbahu wa ghurfatul akli wa yatadammanu as-sakanu kadzalika al-maktabatu wal mal'abu wa qa'atul ijtima'ati wa ghurfatul istiqbali wal maqsafu wa ghairuha kullu hujratin yaskunuha salah satu tulabin indana ya, sudah dulu ya sampai situ. Ya. Coba sudah dibaca Mas Joko. Selanjutnya teman yang lain, coba Mas Joko tunjuk temanmu untuk mengartikan. Ya, Mas Amik. Ya, Mas Amik, monggo. Lil madrasati, sekolah mempunyai sakanun, tempat tinggal litulabi untuk para siswa. Wasakanun litulabi,
dan tempat tinggal untuk siswa. Yatadhamanu as-sukunu al-marafiku. Ada fasilitas al-amatu, ada tempat fasilitas umum, al-muhtalifatu yang berbeda. Waminha diantaranya al-masjidu masjid, wa hujratun naumi kamar tidur, wal hammamati kamar mandi, wal maddahu dapur, wa urfatul akli dan ruang makan. Wayatadhamanu as-sukunu, tempat tinggal juga mempunyai kadzalika al-maktabatu, perpustakaan, wal mal'abu, tempat bermain, wa qa'atul istimaiyah, dan aula, wa urfatul istiqbal, ruang pertemuan, wa maksofu, kantin, wa iruha, dan lain-lain. Ya, sudah dulu sampai di situ. Tadi terjemahannya bagaimana teman-teman yang lain? Ada masukan untuk arti urfatul istiqbal. Artinya apa itu? Ruang resepsionis. Ruang resepsionis, ruang tamu berarti ya. Penyambutan. Itu tag yang pertama itu sampai itu namanya adalah deskripsi umum atau wasful umum. Selanjutnya yang kedua silakan dibaca. Ini yang perempuan, Mbak Naima. Ya. Yang mana Pak? Dari mana? Yang dari kullu hujratin. Ya, kullu hujratin yaskunuha salah satu tulabin. Indana tobakhuna yatbakhuna lana. Yusalluna fi masjidis sakani jama'atan. Sudah Pak. Iya, pintar. Silakan ditunjuk temannya untuk menerjemahkan. Bu, Mbak. Ya. Yang belum siapa ya? Mas Muzani menerjemahkan. Kalian Nggih, monggo Mas memiliki Muzani. beberapa kopi yang memasak untuk kami. Nggih. Mereka sholat di masjid asrama secara berjamaah. Nggih, pintar. Itulah contoh teks deskripsi yang struktur kedua adalah al-wasful khos. Artinya deskripsi khusus. Nah, dari teks ini apakah ada itu kata yang bentuknya mufrad, anak-anak? Ada. Yang mufrad. Ada, mana Pak. saja? Ya. Al-Mal'ab, Al-Masjid, Al-Madrasatu. Iya. Terus Al-Amatu, Masjid. ya. Pintar. Terus yang bentuknya tasniyah ada apa tidak itu? tasniyah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Terus yang jamak ada apa tidak? Ada. Ada mana? Tulab. Pintar. Terus Tolibat. Marofik. Pintar. Marofik. Iya, pintar. Berarti di situ setiap kata pasti kalau tidak mufrad tasniyah, kalau tidak tasniyah jamak. Kalau misalnya tasniyah
Kalau madrasatun dibuat tasniah bagaimana itu? Ada yang tahu? Madrasatun jadi apa? Madrasatani. Ya, pinter. Al-madrasani. Kalau jamaknya? Al-madrasah. Madaris. Madaris boleh. Atau kalau jamak muannas bisa apa tidak itu? Madrasatun. Ya, berarti di situ kalian sudah tahu semua ya mufrad, tasniah, jamak, dan ternyata jamak itu ada 3 Pak. Ya, anak-anak. Ya, Pak. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar, dan ada jamak muannas. Kalian sudah bisa, sekarang kita tinggal menggarap tugasnya nggih. Nah. Ya, kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan. Ya. Coba ini saya akan berikan tugas secara tes lisan saja ya di LKPD. Coba apa fungsi teks deskriptif? Coba siapa yang bisa jawab apa fungsi teks deskriptif? Pak Wahyudi, coba Mas Wahyudi. Ya Pak, mana Pak? Ya, apa fungsi teks deskriptif? Apa tadi ya Pak? Lupa ingat. Ya. Coba Mas Fajar. Mas Fajar. Oh ya. Apa tadi ya? Untuk mendeskripsikan beberapa hal seperti orang atau yang lainnya. Pinter ya. Selanjutnya nomor 2, apa saja susunan teks deskriptif? Coba Mas Joko. Apa Pak? Apa saja susunan teks deskriptif? Lupa ya Pak? Ya. Coba yang lain. Apa? Umum dan khusus. Ya, deskriptif umum dan khusus. Pinter. Nomor 3, carilah kata di atas yang bentuk kata mufrad. Coba Naimah. Ya, Pak. Carilah kata di atas. Ya, Pak ya. Iya, yang mufrad. Jadi kok saya lagi, Ya, Adbahun. ya, pinter. Selanjutnya nomor 4, carilah kata yang berbentuk jamak. Nah, ya makanya gimana Ibu? Baiknya seperti apa kan kudunya ditawarin dia kan langsung bisa. Arisan makan. Ini kok berisik ya? Ayo. Ya, itu Yang sampai sih. sudah dijawab ya. Ini kalian sudah sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa teks
deskriptif adalah teks yang menggambarkan sesuatu. Terdiri dari gambaran umum dan khusus. Mufrad, tasniah, jamak itu adalah bentuk mufrad tunggal, tasniah 2, dan jamak banyak. Tentunya sudah habis ya? Ya, Pak. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanggapan. Ada tanggapan dari Prof. Munib atau monggo. Ini Mas Lus Kadir terakhir atau masih ada lagi Mbak In? Terakhir, Pak. Terakhir, Bapak. Oh, terakhir ya. Satu, Mas Kadir yang semangat. Suaramu kayak belum sarapan. Bapak. Oke. Kesannya itu mau belajar malah ngantuk. Ya, nada bicaranya disemangati, jangan lembek begitu. Laki-laki kok lembek. Oke, Pak. Kedua, tadi penjelasan mengenai apa? Isim mufrad, isim tasniah, musanna, lalu jamak ya. Lalu dikaitkan dengan jenis-jenis karangan deskriptif. Satu hal yang substantif tadi saya agak kaget. Ketika kamu menanyakan tentang jamak mu'annas salim dari kata madrasah. Itu jamaknya apa tadi? Tidak ada, Pak. Sebenarnya. Madrasah tadi. Tadi benar tadi aku jelasin itu dan tidak mengiyakan juga tidak menyalahkan. Emang ada kok jamak mu'annas salim untuk kata madrasah? Ya. Hah? Tidak ada. Sepertinya tidak apa ya? Tidak Tidak ada ya. Tidak ada, makanya itu perlu dikoreksi ya. Tidak semuanya kata itu bisa dibuatkan jamak mu'annas salimnya, jamak mudzakkar salimnya. Kadang kalau nggak ada ya kemudian dikaitkan dengan jamak taksir. Ketika kamu sedang menjelaskan jamak mu'annas salim, terus kamu mengambil contoh madrasah, kamu terjebak di situ. Terjebak. Karena kamu belum sampai menjelaskan tentang jamak taksir atau sudah tadi? Belum. Nah, di situ itu aja komentar saya. Lain-lain mungkin Bu Iing bisa menyampaikan, tapi yang jelas suaramu harus tegas, ya. Lembek. Udah nggak ada kameranya, lembek. Nanti kayak hantu. Cukup biar suara itu nggak bisa. Sampun, Prof. Cukup. Monggo yang lain. Ya, baik. Tanggapan dari Bu Iing, monggo mungkin ada. Oke, saya hanya menggarisbawahi dari yang disampaikan Profesor. Artinya, ketika kita memang hendak mengajar, itu yang pertama harus kita siapkan adalah dari diri kita sendiri. Jadi, bagaimana kita sebagai guru itu menarik di depan siswa. Entah itu menariknya itu mungkin secara fashionable itu kita tidak bisa menyampaikan, menunjukkan diri kita kepada siswa, tapi paling tidak suara. Pertama itu suara. Kita mengajar bahasa. Ketika mengajar bahasa, sementara kita sendiri tidak menunjukkan semangat sebagai seorang guru bahasa, itu tentu anak itu tidak akan tertarik dengan intonasi bahasa yang kita sampaikan kalau suara kita saja nggak jelas. Bahkan anak murid saya itu ketika di kelas itu ada yang jawab dengan kata rendah saja, saya itu agak memperhatikan gitu loh, karena yang pertama itu harus suara yang kita tunjukkan. Kemudian betul yang disampaikan Bapak itu semangat kita tunjukkan.
Kita bisa jadi dari wajah, dari penampilan kita itu memang tidak menarik, tetapi dari semangat yang kita tunjukkan kepada siswa itu harus selalu dan selalu disampaikan, ditunjukkan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Mbak Naimah ya sampai ke ini tadi Pak Luskadir, kesalahan yang sangat fatal yang tadi sudah disampaikan ke Profesor adalah pemberian contoh, yang contoh itu menimbulkan sesuatu yang ambigu dari siswa. Maka ketika kita memberi contoh, ya siapkan contoh-contoh yang tidak menunjukkan pertanyaan, menimbulkan pertanyaan baru. Seperti Bu Naimah, penggunaan kata khud, kemudian kepada Pak Luskadir itu tadi ada contoh madrasah bagaimana bentuk jamak muannats salimnya. Nah, itu artinya memang ada sesuatu yang kita ketika menyiapkan materi itu ada sesuatu yang belum maksimal. Maka hal-hal yang nanti akan membuat kita terjebak oleh kesalahan kita sendiri itu berusaha untuk diminimalisir. Dalam perjalanan waktu, Bapak Ibu di kelas, para mahasiswa yang sekarang di depan Pak dosen dan bersama kami sebagai guru pamong, itu wajar ketika belajar. Tetapi nanti ketika sudah di madrasah kemudian menyampaikan kepada siswa, ternyata kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sebenarnya itu masalah dari diri kita sendiri, itu monggo dipersiapkan betul dari rumah sebelum pembelajaran paling tidak, sehingga kesalahan-kesalahan fatal itu tidak akan berakibat buruk di kelas. Demikian yang dapat saya simpulkan untuk Pirticeng hari ini. Mungkin itu dulu Mbak Indri, nanti saya sampaikan di grup WA saja kalau misalnya sekiranya ada yang perlu disampaikan. Terima kasih, dan kepada Profesor, terima kasih sekali sudah bisa hadir pada Pirticeng kali ini. Mohon maaf bila semua komentar tanggapan saya kurang berkenan, juga kepada para mahasiswa. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu persatu mahasiswa PPG sudah tampil berbincang ya. Mulai dari Bu Naimah, Pak Joko, Pak Wahyudi, Pak Luskadir, Pak Fajar, dan semuanya ya sudah tampil semuanya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Munib dan juga Bu Iing yang sudah memberikan banyak masukan-masukan, kritik, saran dan lain sebagainya. Tentu saja kritik, saran dan masukan-masukan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tapi itu anggaplah sebagai sebuah sesuatu untuk melucut menjadi lebih baik lagi. Begitu nggih Bapak Ibu. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Saya pribadi mungkin banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tetap semangat ya.